Jadi kita telah menyelesaikan 4 pertemuan ya tentang rangkaian arus arah. Pertemuan yang pertama kita membicarakan bagaimana menghitung hambatan listrik sebuah konduktor. Pada pertemuan kedua kita berbicara tentang hukum Ohm yang menghubungkan antara arus, tegangan, dan hambatan. Pada pertemuan ketiga kita berbicara tentang susunan seri paralel, hambatan. Dan pada pertemuan keempat kita telah menjelaskan tentang bagaimana menentukan hambatan pengganti dari rangkaian yang memiliki bentuk simetris. Nah, pertemuan kelima ini adalah yang paling penting dari semua pertemuan, dari 7 pertemuan, yaitu analisis rangkaian arus searah dengan metode loop. Jadi kita hanya khusus metode loop karena kita anggap ini yang paling mudah. Metode loop itu diintikan dengan hukum 2 Kirchhoff ya, yang berbunyi jumlah aljabar, jadi jumlah aljabar jadi skalar saja, perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup. Jadi rangkaiannya nanti rangkaian tertutup, jalannya tertutup, maka jumlah aljabar perubahan tegangan itu sama dengan 0, yaitu berawal dari satu titik kembali lagi ke titik itu setelah jalan berkeliling. Yang menghasilkan tegangan itu ada 2, satu baterai itu disebut GGL, jadi jumlah GGL, dan satu lagi tentu adalah perkalian antara hambatan dan kuat arus. Jadi kalau dirumuskan hukum 2 Kirchhoff seperti ini. Ya, yang kedua ini bisa juga kita baca sebagai hasil penjumlahan dari total GGL sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup sama dengan 0. Itulah inti daripada analisis rangkaian arus searah dengan metode loop. Supaya Anda mahir, kita langsung ke contohnya saja. Contohnya, tapi sebelum kita ke contohnya, kita buat dulu perjanjian tanda. Karena nanti di situ ada perjanjian tanda untuk GGL, kapan dia positif, kapan dia negatif, dan ada perjanjian untuk kuat arus I, kapan dia positif dan kapan dia negatif. Nah, kalau untuk kuat arus, kalau loop yang kita tentukan, ya yang kita tentukan searah dengan kuat arus, maka kuat arus bertanda positif. Sewaktu mengikuti arah loop, ya. Kemudian untuk gaya gerak listrik, itu ketika kita mengikuti arah loop, ketemu kutub apa dulu? Kalau ketemu kutub yang panjang, ya karena baterai itu biasanya diwakilkan oleh 2 kutub ya, kutub panjang dan kutub pendek. Kutub panjang ini positif, kutub pendek ini negatif. Ya, kalau yang ketemu dulu ketika mengikuti loop ketemu dulu adalah kutub positif, maka GGL bertanda plus. Tapi kalau mengikuti arah loop ketemu dulu kutub negatif, maka GGL bertanda negatif. Nah, apakah loop itu? Loop itu adalah jalan berkeliling. Ya, jadi kalau Anda mengelilingi sebuah lapangan, Anda berkeliling, bisa searah jarum jam, ya, bisa searah jarum jam, ini searah jarum jam, bisa juga berlawanan jarum jam. Mulai dari satu titik dan kembali lagi di titik tersebut. Nah, untuk SMA itu biasanya yang paling banyak adalah 1 loop dan 2 loop. 1 loop itu sering muncul di ujian nasional, 2 loop itu kadang-kadang muncul di soal SBMPTN. Kalau 1 loop kita bisa menggunakan hukum Ohm seperti cara SMP. Tetapi kalau 2 loop tidak bisa. Kita harus gunakan hukum Kirchhoff. Oke. Kita lihat contoh soalnya ya, contoh 14. Hukum Kirchhoff pada rangkaian 1 loop dulu yang sederhana. Sumber soal adalah Fisika Peminatan tulisan saya untuk SMA kelas 12 jilid 3, halaman 96, contoh 34. Kalau Anda ada bukunya, ya itu bisa dilihat ya, penerbit Erlangga. Jadi perhatikan rangkaian 1 loop pada gambar di samping. Jadi perhatikan rangkaian ini loopnya cuma 1. Tentukan kuat arus I, ya sudah dikasih tanda itu, tentukan kuat arus I. Itu dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nanti kalau arus I udah ketemu, tentukan tegangan antara A dan C, ya. Jadi antara A dan C. A itu di sini, C itu di sini.
Oke, kita mulai saja. Yang pertama ya, berapa kuat arusnya? Langkah yang pertama, kita buat loop. Ya, buat loop. Nah, dalam soal ini, arus loop itu harus melalui semua komponen. Dan untuk melalui komponen, kita cukup menentukan satu loop saja. Ya, misalnya kita menggunakan tinta merah ya. Jadi kita cukup satu loop saja. Nah, seperti ini. Nah, supaya mudah, arus loopnya kita samakan saja dengan arus yang ditanya. Karena arus yang ditanyakan searah jarum jam, maka loopnya kita tentukan juga searah jarum jam. Ya, itu arah loopnya ya. Ini loop ini. Dan arus loopnya kita sebut saja I, sama dengan arus I ini. Karena hanya satu loop. Nah, jadi yang pertama kita buat loop searah jarum jam sesuai dengan arah arus yang ditanya. Langkah 2, kita akan menggunakan persamaan Kirchhoff. Ya, persamaan Kirchhoff. Ya, langkah 2 kita akan gunakan persamaan Kirchhoff ya. Dengan memperhatikan perjanjian tanda, ingat perjanjian tanda. Mari kita mulai mengikuti perjalanan loop dengan arah searah jarum jam. Mulai dari A ke B, kembali lagi ke A, ya. Jadi kita mulai dari A ini ke B di sini, ya. Jadi mulai dari A ke B dan seterusnya berkeliling, nanti kembali lagi ke A. Oke, ya. Jadi perhatikan, ada 2 baterai di sini yang dilewati ya. Ini 12 volt. Ada 2 baterai 3 volt dan baterai 12 volt. Kita lihat dulu, ketika kita berkeliling dari A, ketemu kutub apa dulu? 3 voltnya. Ketemu kutub negatif. Ya, jadi ketemu kutub negatif. Nanti di 12 voltnya, yang ketemu dulu yang panjang. Plus. Ya. Jadi untuk 3 volt tadi ketemu negatif ya. Jadi nanti 3 volt ini ketemu negatif. GGL 2 volt ketemu plus, ya, sehingga dengan demikian sigma E nya adalah min 3 tambah 12 ya. Jadi sigma E nya ini adalah min 3 tambah 12. Kemudian arus loop searah ya, searah dengan arah yang ditanyakan. Sekarang hambatan yang dilalui, arus ini ketika dari A, hambatan dilalui adalah 15 ohm dan satu lagi 7 ohm. Jadi 5 ohm dan 7 ohm ya. Ya, jadi 5 ditambah 7 sama dengan 0 ya. Jadi hambatan yang dilalui adalah ya, ketika ini adalah hambatan dilalui adalah 5 ohm dan 7 ohm. Oke. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Min 3 tambah 12 adalah 9. 5 ditambah 7, 12. Sama dengan 0. 12I sama dengan min 9. Maka I nya sama dengan min 9 per 12. Ya. Ini kalau dibagi 3, 3. Ini dibagi 3, 4. Min 3 per 4 atau min 0,75 ampere. Jadi arusnya min 0,75 ampere. Jadi arus yang ditanya ini besarnya 0,75. Apa arti tanda min? Tanda min berarti arusnya itu bukan searah jarum jam, tetapi justru harus berlawanan ya. Jadi negatif ini hanya menyatakan arah. Ini hanya menyatakan bahwa arus sesungguhnya, bahwa arah arus sesungguhnya berlawanan dengan arah arus loop yang kita tentukan. Ya, tapi besarnya tetap 0,75 ampere. Ya. Pertanyaan B, sekarang kan arus sudah kita dapat ya 0,75. Sekarang kita jawab tegangan dari A ke C, beda potensial. Pertama kita pilih jalan dari A ke C lewat B ya. Jadi kalau kita lihat arah jalan kita adalah searah dengan I.
Ya, searah dengan I, jadi I-nya bertanda plus. Kemudian melewati satu baterai 3 volt dan ketemu kutub negatif dulu, yang pendek, kutub negatif dulu. Jadi untuk jalan dari A ke B, GGL-nya adalah min 3. GGL-nya adalah min 3. Ini min 3. Ditambah arusnya I kali hambatan yang dilalui. Hambatan yang dilalui dari A ke C adalah 5 ohm. Jadi hanya 5 ohm. Ya. Kalau kita masukkan min 3 tambah I-nya min 0,75 kali 5, kita dapat min 3 min 3,75. Ya. Jadi 0,75 dikali 5 itu 3,75. Jadi kita dapat min 6,75 volt. Ya. Jadi beda potensial antara A dan C adalah min 6,75 volt. Minus menyatakan bahwa tegangan C lebih tinggi dari A ya. Tegangan C lebih tinggi dari A. Kalau plus artinya tegangan A lebih tinggi dari C. Nah, kalau kita nggak puas, kita bisa juga menghitung VAC, tapi jalannya dari A ke C lewat E. Ya, jadi kita hitung VAC, tapi jalannya lewat E. Jadi kita jalan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, jadi kita jalan berlawanan arah jarum jam. Berarti min I, berlawanan arah arus min I. Min I hambatan yang dilalui adalah 7. Jadi min I kali 7. Ya, ini min I kali 7. Kemudian GGL yang dilewati, ini tidak ada GGL, nah ini ada, tapi yang dilalui kutub pendek dulu ya. Kutub pendek dulu ini, minus juga. Jadi minus 12. Minus 12. Oke, sekarang kita masukkan min 12 min. Harusnya min 0,75 ya. Dikali 7. Jadi kalau kita hitung min 12 minus kali minus plus 0,75 kali 7 itu 5,25. Dan kalau kita hitung min 12 tambah 5,25 hasilnya adalah min 6,75 volt. Jadi kalau kita lihat sama ya. Jadi tegangannya sama. Jadi kalau menghitung beda potensial antara dua titik lewat manapun, asal logika Anda benar, artinya perhatikan perjanjian GGL dan perhatikan perjanjian arus, perhatikan baterai yang dilewati dan perhatian hambatan yang dilalui, hasilnya pasti sama. Ya, itulah inti dari hukum Kirchhoff.